Dari keluarga justru membuat Mbak Mona memandang pernikahan itu sesuatu di mana perempuan itu selalu dalam posisi yang salah. Menikah itu harus bersama orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Masalahnya kita nggak tahu yang tepat yang mana. Halo semua, kembali lagi di podcast kolaborasi antara Rawat Relasi dan Lintas Generasi. Saya Lia Fahmi, psikolog yang berfokus pada isu-isu pernikahan dan keluarga. Di episode yang kedua ini kita kedatangan tamu istimewa, Mbak Mona. Lengkapnya dong, Mbak. Oh, lengkapnya. Namanya Fauziah Mona Atalina, tapi orang biasanya manggilnya Mona. Ya, saya manggilnya Mbak Mona karena dia menikah dengan kakak saya, kakak-kakaan sih sebenarnya gitu ya. Jadi kamu adik-adikan. Mbak Mona, kita biasanya ketemu dalam konteks rasan-rasan gitu ya. Yep. Nih Mbak Mona, hati-hati ya Mbak, jangan sampai keluar rasan-rasan kita di sini karena ini pertama kalinya kita ngobrol direkam gitu ya. Mbak Mona adalah Pemret Rahma.id dan salah satu apa Mbak di PP Nasyatul Aisyah? Ketua Departemen Pustaka Informasi dan Teknologi Digital. Panjang banget. Panjang banget istilahnya ya. Berarti ininya NA apa namanya? Akun-akun NA tuh Mbak Mona yang pegang berarti. Iya, di bawah ini ya Mbak Mona. Oke, nah Mbak Mona, sekarang Rawat Relasi ini kan membicarakan makna pernikahan gitu ya. Saya tahu Mbak Mona menikah, saya juga hadir di pernikahannya Mbak Mona. Sudah berapa lama menikah Mbak Mona? Tahun ini mau 10 tahun. Oke, 10 tahun menikah guys, gitu kan. Mungkin ini hal yang sulit dibayangkan oleh teman-teman yang belum menikah atau bahkan tidak membayangkan menikah juga gitu ya. Saya pengen memulai pembicaraan dari sini Mbak Mona. Kan kita ini di masing-masing keluarga ditumbuhkan dengan bayangan pernikahan gitu ya. Pernikahan tuh seperti ini, nilai dan makna pernikahan seperti ini. Mbak Mona itu sebenarnya ditumbuhkan dalam kultur yang memandang pernikahan itu seperti apa Mbak? Berat juga ya jawabnya ini. Hidup dengan keluarga dengan kultur pernikahan seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin sedikit bocoran di awal ya biar nggak kaget. Jadi mungkin saya itu hidup di keluarga yang nggak biasa aja, nggak keluarga pada umumnya gitu ya. Kebetulan kondisi di rumah itu nggak bagus gitu ya. Jadi ada situasi kekerasan dalam rumah tangga di keluarga saya gitu ya. Jadi saya memandang pernikahan itu sedikit gimana ya, kayak bias gitu ya, bias bagaimana saya melihat situasi sebuah pernikahan ya bapak dan ibu saya waktu itu ya, waktu masih kecil ya, waktu remaja. Bahkan saya cenderung memikirkan bahwa semua keadaan ini tuh salah dari istri gitu ya. Jadi saya ditumbuh dengan keyakinan bahwa KDRT yang terjadi di rumah itu adalah salah istri gitu ya. Gimana istri tidak bisa menempatkan diri, memposisikan diri sehingga suami jadi marah-marah, suami melakukan kekerasan, itu salah istri. Jadi saya itu punya bayangan bahwa nanti kalau saya sudah gede dan menikah, saya nggak mau nih jadi istri yang nggak nurut sama suami kayak gitu ya. Jadi kayak bagi saya pernikahan itu adalah ya itulah tunduk pada suami, kemudian suami adalah itu ya tangan Tuhan gitu ya. Ya pokoknya suami adalah Tuhan gitu ya, sujud aja sama suami. Nah itu saya punya keyakinan itu sampai usia mungkin belasan tahun ya. Sampai usia belasan tahun. Mungkin sampai menarik ya yang diceritakan oleh Mbak Mona karena di luar bayanganku gitu. Jawaban umum yang kubayangkan adalah dulu kita memandang pernikahan itu sebagai sesuatu yang sakral gitu ya, sesuatu yang tinggi gitu-gitu ya. Tapi kemudian Mbak Mona mengatakan bahwa dari keluarga justru membuat Mbak Mona memandang pernikahan itu sesuatu di mana perempuan itu selalu dalam posisi yang salah. Dan kekerasan KDRT yang terjadi itu sebagai hukuman atas kesalahan perempuan. Dan cara berpikir itu bertahan sampai usia belasan tahun. Nah dengan situasi itu Mbak, apakah kamu membayangkan akan menikah suatu saat nanti atau berpikir tidak mau menikah gitu mungkin misalnya? Enggak, justru waktu itu merasanya adalah bagaimana caranya saya harus bisa segera menikah gitu malahan. Jadi kondisi di rumah itu kan nggak enak ya. Akan lebih baik kalau saya tuh segera sekolah, kuliah, kemudian menikah, segera bisa pergi dari rumah gitu kan, dimana kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi gitu ya. Karena saya mikirnya
Padahal ya waktu itu belum kepikiran ya, padahal bisa aja nih saya juga dapat suami yang kayak gitu kan, cuman nggak kepikiran waktu itu ya. Iya. Jadi gimana ya, saya itu harus cepet selesai nih, cepet beranjak dewasa dan bisa menikah sehingga bisa meninggalkan rumah gitu. Artinya ada suatu masa di mana Mbak Mona memandang pernikahan itu adalah exit plan. Iya. Exit dari permasalahan yang dihadapi di rumah. Betul sekali itu. Kapan itu Mbak berpikir seperti itu? Ya karena ini kan, aku kan nggak pernah pergi nih dari rumah nih ya. Ya sekolah ya di Malang gitu kan ya, saya orang Malang gitu ya, sekolah SD di Malang, SMP di Malang, SMA di Malang. Sama dengan gitu Modi nggak sih? Terus sampai kuliah itu saya di Malang dan tinggalnya di rumah orang tua terus kan. Bahkan mau nginep di rumah temen aja nggak boleh gitu ya. Nginep di rumah temen nggak boleh. Nginep di sekolah itu kayak strict banget, ada acara apa yang nginep-nginep itu kayak harus yang bener-bener terbukti bahwa itu tuh acara sekolah gitu ya. Jadi bagi saya caranya keluar dari rumah itu adalah menikah. Menikah adalah satu-satunya cara untuk bisa keluar dari rumah. Gitu. Gitu. Dan pikiran itu bertahan sampai usia 24 ya, 24 tahun. Jadi di usia 20-an awal makna pernikahan buatmu adalah solusi dari permasalahan yang kamu hadapi di rumah. Yep, betul. Nah, Mbak Mona itu menikah di usia berapa, Mbak? 28. Kan berpikiran seperti itu kan usia 24 tahun. Nah, usia dari 24 ke usia 28 gitu kan. Apakah terjadi pergeseran makna pernikahan buatmu atau seperti apa? Jadi begini, waktu ini ya, kan saya mikirnya boleh menikah itu kan usia 21 tahun ke atas gitu ya. Nah, pas dari usia 21 ke 24 tuh saya mungkin beberapa kali mencoba untuk menjalin relasi yang akhirnya berharap itu menjadi sebuah pernikahan yang bisa menyelamatkan saya gitu ya dari kondisi di rumah. Tapi ternyata dari beberapa relasi yang terjalin itu kan nggak berhasil. Terus malah saya menemukan tanda-tanda bahwa dia mungkin akan melakukan KDRT gitu ya, model-model seperti itu ya. Kalau dulu kan nggak ngerti ya. Kalau sekarang mungkin istilahnya apa, relasi toksik gitu ya, pacaran toksik gitu. Nah waktu itu tapi saya untungnya gitu ya, kalau udah mulai toksik itu saya udah tinggalin aja gitu, aku putus aja. Kamu bisa memutuskan itu waktu itu? Bisa putus gitu. Walaupun mungkin melo-melo sedih, aduh gimana ini. Aku berharapnya tuh sama dia aja gitu tapi kok dia kayak begini. Cuman aku untungnya itu punya keberanian untuk putus keluar gitu ya. dari hubungan yang toksik itu. Tapi itu juga nggak sekali ya, mungkin beberapa kali. Nah, di usia 24 tahun itu adalah tahun pertama kali saya bertemu sama suami saya sekarang. Tapi waktu itu belum jadi suami ya. Di usia 24 tahun tuh saya ketemu. Apa 24 tahun itu akhirnya dari Malang pindah ke Jogja? Aku pindahnya itu baru 26-an ya, 26, 27. Cuman di usia 24 tahun itu saya ketemu sama orang yang jadi suami saya saat ini. Ya biasa sebagai senior yang kadang jadi sampah curhat-curhat juniornya gitu ya. Saya curhat nih masalah aku tuh pengen menikah gitu ya. Tapi kenapa setiap orang yang ingin ku nikahi selalu berakhir nggak baik gitu ya. Nah, di saat itulah dia bilang, "Kenapa kok kamu pengen nikah?" gitu. Kamu kan masih kecil gitu kan. 24 tahun kecil ya? 24 tahun ya, dibilang masih kecil gitu. Hah? Iya, kamu tuh masih 24 tahun. Kenapa yang ada di otakmu tuh cuman pengen nikah gitu. Saya bilang, "Ya jelas. Coba keadaan di rumah itu nggak baik-baik aja. Kuliahku nggak mungkin selesai gitu waktu itu. Kuliahku nggak mungkin selesai. Terus cari kerjaan ternyata kalau nggak kuliah itu nggak bisa gitu kan. Waktu itu mikirnya karena harus lulus dulu nih biar bisa kerja gitu. Terus gimana caranya aku bisa keluar dari rumah ini gitu. Satu-satunya cara kan hanya menikah itu biar dibawa pergi gitu. Terus dikasih tahu, emang kalau kamu menikah terus kamu nggak sekolah, nggak punya kerjaan, pokoknya nggak punya backup gitu. Terus nanti kalau suamimu ternyata nggak baik gimana? Waktu itu dikatain gitu. Tapi saya masih mikirnya, ya kan nggak semua cowok nggak baik ya. Untungnya waktu itu masih punya pikiran begitu. Nah, di saat begitu ternyata si cowok ini nggak cuman ngomong ya, tapi memberikan aku kesempatan gitu. Apa nih yang dimaksudkan dengan kesempatan? Jadi dia memberikan banyak peluang, dikasih tahu ada kegiatan ini loh, kamu bisa gabung ke sana, itu nggak perlu lulus gitu. Terus begitu sampai beberapa tahun gitu, sampai 2 tahun apa
3 tahun ke depannya, kemudian malah dia memberikan pekerjaan Hmm. yang gajinya waktu itu lumayan lah. Nggak pernah kebayang aku tuh bakal nerima duit gaji dalam Sebesar nominal itu. itu, dan dia yang memberikan pekerjaan. Nah, karena sibuk nih sama kerja, akhirnya aku nggak pernah kepikiran nikah lagi sampean. Jadi yang awalnya kepikiran nikah Pengen untuk cepet nikah, keluar dari masalah, ketika kamu punya aktivitas pekerjaan, kamu lupa dengan keinginanmu untuk menikah. Gitu. Karena aku ternyata bisa pergi loh tanpa harus menikah gitu. Ternyata kamu bisa keluar loh dari situasi itu tanpa kamu harus menikah. Betul. Berarti orang yang kepikiran nikah terus tuh apa karena gabut? Mungkin. Dia belum tahu nih kalau habis menikah tambah ribut tuh gitu. Oke, jadi tuh ada masa di mana pengen banget nikah, terus kemudian menemukan sesuatu yang berbeda, yang kemudian mendistrak pikiran itu jadi nggak kepikiran nikah lagi. Nah, kalau misalnya waktu itu sibuk kerja, Mbak, terus kemudian nggak menikah, bagaimana akhirnya kamu menikah dengan orang ini? Kan lagi nggak kepikiran nih masalah menikah. Oh ya, oke. Kan itu ya, ada fase terus kemudian sibuk gitu ya. Dan udah nggak kepikiran harus segera gitu. Nggak kepikiran harus segera. Bahkan terus ceritanya, kan orangnya baik ya. Bayangin, ngasih aku kesempatan, ngasih tahu banyak hal. Kamu tuh belum jalan-jalan keliling ngasih Indonesia kerjaan gitu. Bahkan kamu udah dari mana aja? Kamu udah pernah kemana aja? Belum kesini. Belum kan? Bahkan Jawa aja belum kamu jelajah gitu kan. Iya. Dan beneran dia ngasih aku kerjaan yang aku tuh bisa naik pesawat kemana-mana gitu. Yang pergi ke berbagai tempat. Berbagai daerah gitu karena pekerjaan itu. Nah, terus ya kok kayaknya sayang kalau dia dengan yang lain kan. Kepikiran gitu gak sih? Kamu mikir seperti itu. Aku jadi kepikiran begitu. Nah, ternyata adalah keinginan untuk kayaknya dia aja deh yang jadi suami aku gitu ya. Nah, ya karena aku merasa dia tuh nggak langsung yang menjudge aku itu kok nggak nikah-nikah, padahal di usia itu kan pada udah nikah. Tapi ya. pada saat itu ketika kamu membayangkan aku ingin laki-laki ini menjadi suamiku, itu tidak lagi dalam konteks aku ingin pergi dari rumah. Enggak. Lebih ke kayaknya kalau aku mau menjalin relasi sama dia deh cocoknya gitu. Oke. Dan apa yang kamu bayangkan tentang pernikahan dengan orang ini? Kan tadi awalnya motivasinya pergi dari rumah, keluar dari masalah dan lain-lain. Ketika kamu mulai membayangkan pernikahan dengan laki-laki ini, arti pernikahan pada saat itu menurutmu apa? Aku langsung kepikiran ya, pokoknya kalau menikah sama dia, kayaknya dia nggak akan membiarkan aku bodoh gitu. Dia akan membiarkan aku pintar dan terus berkembang gitu. Itu yang kamu bayangkan? Karena dengan segala hal yang dia berikan ke kamu pada saat itu. Artinya ada beberapa fase cara Mbak Mona melihat pernikahan gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan belakangan kan muncul tren marriage is scary, Mbak, yang itu dibicarakan di mana-mana gitu. Ini kontras banget sebenarnya dengan pengalaman Mbak Mona. Di satu sisi, generasi muda sekarang, Gen Z terutama gitu ya, itu kan ketakutan dengan pernikahan. Takut pernikahan akan menjadi kuburan bagi potensi mereka. Sedangkan nih Mbak Mona gitu ya, Mbak Mona bilang kalau aku menikah dengan orang ini, dia nggak akan membiarkan aku bodoh gitu ya. Apa pendapat Mbak Mona tentang itu? Apa yang membedakan Mbak Mona dan banyak generasi muda yang kemudian takut bahwa pernikahan ini akan menjadi penghambat bagi hidup mereka? Kayaknya kalau itu kan harus kita kulik ya. Kita kulik dari orangnya. Jadi nggak mungkin kayak tiba-tiba aku milih A karena aku mikir dia bakal ngasih kesempatan aku untuk belajar, itu kan nggak mungkin dalam 1-2 hari ya. Betul. Kan yang aku lakukan adalah pengamatan tuh sekian tahun tuh ya. Sejak kenal itu mungkin 3 atau 4 tahun gitu ya. Jadi aku bisa melihat nih kayaknya memang dia nggak mungkin membiarkan aku kelaparan, nggak mungkin membiarkan aku nggak pinter gitu ya. Itu kan kelihatan dari segala sikapnya dan dari pas kita ngobrol. Jadi kalau kan sering tuh temen-temen kita itu curhat ya. Dia dulu pinter nih di kampus gitu ya, kayak primadona lah ya, primadona selain charming juga smart gitu ya. Tapi begitu menikah hilang. Betul. Hilang kan? Nah, sering kan ngobrol cerita gitu. Kenapa ya? Kan aku manggilnya dulu Pak D ya. Jadi aku dulu manggilnya Pak D. Pak D, kenapa ya? Si dia itu kok nggak pernah muncul lagi nih. Bentar. Boleh nggak dijelaskan kenapa pasanganmu dulunya kamu panggil Pak D? Jadi guys ya, beliau itu jaraknya 9 tahun sama saya. Jadi orang yang mengenalkan itu membahasakannya Pak D. Karena dia tahu aku masih
usia segitu, kemudian jaraknya 9 tahun, jadi waktu itu semua orang itu ngomongnya panggil dia Pak D aja gitu, karena dia udah sepuh katanya gitu. Ya aku manut aja manggil Pak D, dan itu terbiasa walaupun udah tahu, sebenarnya jaraknya 9 tahun ya nggak Pak D banget ya, cuman terus dia bilang nggak apa-apa sih, emang aku anak pertama, jadi ponakanku banyak, ponakannya juga jadi manggil Pak D gitu. Jadi aku manggilnya Pak D, saya bilang Pak D, kenapa ya temenku yang ini gitu ya, itu habis menikah kok hilang gitu ya, hilang. Terus bahkan cenderung menghindari teman, terus ada yang jujur curhat, aku nggak boleh sama suamiku gitu kan. Beraktivitas gitu maksudnya? Beraktivitas gitu ya, kayak cukup lah selain nggak boleh bekerja, kadang juga nggak boleh nih ketemu teman-temannya atau sekedar nongkrong-nongkrong kayak kita gini ya, nongkrong ngobrol gosip gitu ya, nah itu nggak boleh. Itu gimana ya Pak D? Aku cerita gitu kan, terus dia nanggepinnya adalah, ya itu berarti dia nggak pede gitu kan ya, pokoknya banyak alasan lah. Ya berarti cowoknya gini gitu. Terus dia cerita dia lihat nih banyak apa juniornya di kampus juga, dia juga ngobrolin itu. Terus aku punya bayangan bahwa ketika jawabannya dia tuh sesuai dengan dugaanku, dia menjelaskan begitu-gitu, kayaknya dia nggak mungkin melakukan itu gitu. Jadi Mbak Muna bisa lihat gitu ya, dengan obrolan pada saat itu Mbak Muna bisa lihat sepertinya dia tidak akan membatasi Mbak Muna, nggak akan membuat Mbak Muna, yaitu tadi masuk ke dalam kuburan pernikahan itu, gitu. Nah oke, ini kan udah 10 tahun nih Mbak menikah. Kita kan karena menjalani pernikahan, bisa jadi makna pernikahan kita itu kan berbeda dari masa ke masa. Dengan waktu kita masih kecil, atau remaja gitu ya, terus kemudian ketika kita masuk usia 20-an yang mulai kepikiran, oh mungkin sesaat lagi aku menikah dan lain-lain. Ketika pernikahan itu memang sudah dijalani gitu. Nah menurut Mbak Muna ada nggak sih perbedaannya setelah menikah 10 tahun tuh ada pergeseran makna pernikahan nggak? Atau apa nih refleksinya selama 10 tahun menikah? Sebenarnya aku tuh pernah mengalami krisis pernikahan ya. Nggak tahu itu istilahnya krisis pernikahan atau apa ya. Atau sebenarnya krisis diriku sendiri nih. Jadi pas di 5 tahun apa 6 tahun pernikahan tuh, aku tuh stres ya, kayak stres berlebih atau overthinking berlebih. Aku sampai harus ke psikolog gitu waktu itu. Dan hal pertama yang mungkin aku jelaskan ke psikolognya adalah gimana kalau pernikahan ini itu cuman bentuk tanggung jawabnya suamiku. Aku sampai gitu ke psikolog itu waktu itu. Gimana kalau semua yang dia lakukan itu bukan lagi bentuk cinta, tapi itu bentuk tanggung jawab dari pernikahan. Terus aku kayak merasanya dia itu terus memberi, aku terus menerima, gitu kan. Tapi apa artinya buatmu? Misal kan itu asumsimu. Kalau pernikahan ini bagi dia kebaikan-kebaikan yang dia berikan kepadamu itu adalah bentuk tanggung jawab. Misalnya memang betul begitu, memang artinya apa buatmu? So what ketika suamimu bertanggung jawab padamu gitu? Yang mana tuh bagi orang kan diterima aja gitu. Ya memang berarti apik suamiku bertanggung jawab. Kenapa itu menjadi masalah buatmu? Jadi kan gini ya. Ya tadi kan mungkin aku berangkat dari keluarga yang di KDRT itu loh. Jadi kan kayak kalau dia ngasih sesuatu nih, nggak berharap apa-apa, itu beneran nggak sih gitu loh. Masa iya sih memberi sesuatu tanpa mengharapkan apapun? Kan kayak aku merasa kekuranganku ini banyak nih gitu ya. Tadi kekuranganku banyak, terus kayaknya dia tuh waktu nikah ya ayo-ayo aja gitu. Masalahnya yang ngajak nikah saya ya soalnya. Gitu, jadi kayak ini dia terpaksa nggak sih soalnya. Jadi aku tuh pernah bikin statement kayak gini. Itu tuh ya, kalau dia udah kepentok nggak bisa nikah tuh pasti yang dicari aku gitu. Pede banget kan aku bilang kayak gitu. Nah terus kan akhirnya dia nikah tuh sama aku yang ngajak juga sebenarnya. Jadi kayak apakah pada saat itu kamu merasa kamu pilihan terakhir karena nggak ada orang lain? Aku tuh pernah ngomong kayak gitu, andai nggak ada orang lain, dia tuh pasti akan nyari aku untuk dinikahi. Nah sebelum dia melakukan itu, aku duluan yang ngomong, jadi biar aku yang ngajak nikah gitu kan. Cuman kayak sempat OVT gitu kan, jadi aku kayak takutnya merasa bahwa pernikahan ini yang dijalani ini, semua yang dilakukan itu adalah bagian dari tanggung jawab. Terus pernah kan dibuat status sama dia, aku heran. Nggak tahu lagi aku kenapa istriku khawatir aku hanya bertanggung jawab gitu kan. Terus daripada pusing kan. Ini hal yang tidak dipahami Modi sih ini. Terus sampai dia tuh pusing, akhirnya kan gini ya, udah kamu ke psikolog aja, entar kalau ngobrolnya sama aku, nanti takutnya kamu malah semakin OVT karena merasanya jawaban itu sangat subjektif gitu kan. Nah dia bilang gitu. Terus ternyata bener loh, psikolognya tuh bilang, lah emang kenapa kalau dia bertanggung jawab gitu kan. Ya gitulah, kayak apa ya,
aku tuh takut dia itu hanya bertanggung jawab sehingga hidupnya itu berhenti, maksudnya hidupan pribadinya berhenti hanya untuk fokus pada keluarga gitu. Artinya yang kamu cemaskan itu Mbak nggak hanya tentang dirimu berhenti, tapi kamu juga tidak menginginkan suamimu berhenti. Kamu juga nggak mau dia berhenti berkembang. Iya betul, jadi sangat gitu. Menarik teman-teman. Ini sangat menarik karena menikah kan akhirnya dimaknai sebagai pertumbuhan bersama. Tumbuh bersama-sama gitu kan Mbak, nggak hanya diri kita, tapi juga suami kita gitu. Nah selama ini sebenarnya banyak perempuan yang sebenarnya mempermasalahkan pernikahan itu sebagai kuburan gitu ya. Sebenarnya banyak di perempuan, karena itu tadi yang Mbak Mona cerita, dibatasi, nggak boleh keluar sama suaminya apa segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya pernikahan tuh bisa juga loh menghentikan potensinya suami karena dia harus bertanggung jawab. Tadi seperti obrolan dengan narasumber sebelumnya, laki-laki itu kan dilihat sebagai sosok yang mengayomi, dikutuk sebagai sosok yang mengayomi, bertanggung jawab dan lain-lain. Bentuk paling sederhana ya nafkah gitu ya Mbak, nafkah gitu ya. Bisa aja dia punya potensi lain yang lebih dirinya sebenarnya, yang sesungguhnya dia, tapi atas nama bertanggung jawab pada keluarga, mimpi ini dikubur. Dan kamu nggak mau. Iya dia kayak gitu. Dia kayak gitu. Seperti kamu nggak mau kamu begitu, kamu juga nggak mau dia begitu. Oke. Nah, itu kan 6 tahun, 6 tahun pertama pernikahan. Setelah isu itu terlampaui, menurutmu seperti apa pernikahan ini sekarang dijalani? Kayaknya kita sekarang kayak hahihi aja gitu gak sih? Jadi kayak ya kalau mau dibahasain mungkin ya, kayak menikah itu adalah tumbuh berkembang bersama gitu ya. Terus kayak pernikahan kami itu adalah kita mitra yang setara gitu. Jadi kalau boleh dibilang dia tuh kayak temen, lebih dari temen gitu ya. Jadi apa sih yang gak aku ceritain ke dia gitu ya. Jadi kayak dia tuh teman ngobrol, kayak temen curhat, temen aku gak jelas, ngomong gak jelas, berbuat gak jelas tuh dia gak mempermasalahkan itu gitu. Jadi dia kayak, mendengarkan. Jadi dia kayak jadinya itu tadi. Jadi pernikahan ini tuh tempat kita untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kalau dulu aku pernah khawatir dia bekerja itu untuk bertanggung jawab, ternyata sekarang kalau aku tahu bahwa pekerjaan ini adalah hal yang dia sukai. Jadi bagi dia, aku tuh kayak nggak kerja, tahu nggak sih? Jadi aku pun mungkin nggak lama ya, aku masih bertanya. Jadi Mas gimana? Kamu capek nggak kerja gitu kan? Karena kan hampir mungkin 80% keuangan keluarga kan dia yang nopang ya. Bahkan mungkin uang yang aku dapat itu nggak untuk keluarga, maksudnya nggak untuk kebutuhan sehari-hari ya, lebih ke untuk huhihi gitu ya. Terus dia bilang, capek nggak? Kamu kan kerja terus nih. Kata dia, apa ya? Capek, tapi aku merasa itu kayak nggak kerja, kayak aku lagi main-main aja. Dia merasa dia hidup. Nah, gitu. Oke, artinya pernikahan ini tuh menjadi nyaman karena masing-masing orang yang terlibat dalam pernikahan ini tuh menjadi dirinya sendiri. Mbak Mona menjadi diri Mbak Mona sendiri, suami menjadi dirinya sendiri. Itu yang membuat pernikahan ini menjadi bekerja, works gitu buat kalian. Oke, Mbak Mona. Kalau misalnya dari apa yang Mbak Mona ceritakan, itu kan artinya bisa ya pernikahan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dinikmati, bisa menjadi sesuatu yang nyaman gitu ya. Nah, terus kalau seperti ini, di luar sana ada banyak yang khawatir dengan pernikahan, apa sih yang ingin Mbak Mona sampaikan ke teman-teman yang mungkin dihantui oleh kekhawatiran hal-hal buruk yang akan bisa terjadi dalam pernikahan? Biasanya sih ini ya, kalau sekarang tuh para Gen Z tuh kan yang lagi galau ya di usia 25-an ini pada belum nikah gitu ya. Jadi aku punya teman-teman Gen Z yang mereka lagi pengen nikah gitu ya, nikah. Terus kendalanya mesti adalah mereka sangat kayak terkesan sangat selektif gitu ya. Bener nggak sih dia? Bener nggak sih gitu kan? Terus selalu jadi pertanyaan itu. Kapan kita tahu bahwa orang dia inilah yang tepat gitu kan? Saya tanyain. Kalau berdasarkan pengalamanku nih, nggak bisa kayaknya kita menemukan langsung gitu ya. Mungkin ada, tapi nggak semuanya. Kalau berdasarkan, ini aku cerita ya pengalamanku bahwa kalau menikah dengan suamiku, aku perlu ngamatin tuh 4 tahun gitu kan. Nah gitu. Nah itu kan tergantung ya, misal kalau kalian punya waktunya setahun, ya bisa jadi udah ketahuan nih kalau dia adalah orangnya gitu kan. Cuman tadi kita tuh udah nggak hidup di zaman Siti Nurbaya gitu ya. Bahkan aku
mendorong adik-adik itu adalah kalau kamu suka udah ngomong aja, nggak perlu nunggu cowoknya yang ngomong gitu kan. Apa alasannya Mbak dibalik motivasi itu, dibalik dorongan itu? Karena kadang si cowok ini sebenarnya udah pengen, cuman takut ceweknya banyak pertimbangan, jadi milih diem. Ternyata ujung-ujungnya ketika si ceweknya ngomong duluan, cowoknya langsung yes gitu. Udah nunggu aja sebenarnya. Cuman karena ada ini ya, gambaran ketakutan-ketakutan itu loh. Ya. Takut kalau si cowok ini nggak sesuai harapan si cewek gitu kan. Jadi kayak kalau mau ngasih tahu kayaknya mending sekarang itu komunikasi deh. Suka dia ngomong, pengen nikah sama dia yang ngomong. Nanti kalau ternyata dia nggak mau, itu lega. Kita nggak usah. Ya udah gitu. Ya udah, kita bisa move on. Iya, mencari atau apa? Jalan hidup yang setelahnya, entah nyari lagi atau kita fokus ngapain lagi gitu. Jadi beberapa itu akhirnya kemarin ada yang curhat nih, Mbak, dia itu loh ngajak aku makan terus gini. Ya tanyalah. Boleh Mbak, tanya aja biar nggak penasaran. Rugi waktu kan? Yeah. Rugi waktu kita nanya kayak diajak makan lagi gitu kan. Aku ditanyain lagi gitu. Ternyata enggak. Yang gitu. Mbak Mona ceritakan itu tuh bikin aku ingat dengan obrolan seseorang ya. Ketika dia bilang, dia laki-laki nih. Dia bilang kalau laki-laki mendekati perempuan itu penuh dengan kalkulasi gitu kan. Nah, maksudnya ini mempersingkat itu ya. Kalau misalnya kalkulasi artinya kan dia melihat, mengamati dan lain-lain gitu. Kalau kita udah punya feel dia tertarik ke kita dan kita tertarik ke dia, langsung aja. Karena ketika kita bilang, dia akan langsung dia mungkin ya udah proses ini tuh dipotong sama dia juga gitu kan. Jadi ini bisa nih jalan gitu ya. Dan tinggal jujur aja kayak tadi ya. Aku tuh abis nikah pengen S2, aku abis nikah pengen S3 itu jujur di awal diomongin sebelum menikahnya. Ya, bahkan sebelum kayak misalnya nih lagi pacaran ya. Kamu berencana nikah sama aku nggak gitu? Kalau berencana, kamu keberatan nggak? Kalau aku mau begini. Nah, begitu dia mikir atau bahkan mungkin ragu, mungkin udah saatnya kamu menyelesaikannya atau memotivasi dia untuk berubah gitu dalam waktu dekat ya, tapi jangan lama-lama gitu. Sering gitu dan beberapa emang langsung berhasil sih. Akhirnya beberapa orang yang kamu sarankan berhasil. Gitu. Jadi mereka sekarang keluar negeri bareng, sekolah S2 bareng gitu, atau malah istrinya duluan yang disuruh sekolah. Artinya gitu kan. marriage is scary itu hanya sebatas kecemasan menurutmu, karena tidak mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan kita dengan ya apa juga yang menjadi kebutuhan pasangan seperti itu. Jadi nggak mesti berarti kecemasan terhadap pernikahan itu karena terlalu banyak dipikir, tapi nggak yang kemudian diselesaikan masalah kecemasan ini. Betul. Gitu. Oke, ini terakhir Mbak Mona, pertanyaan terakhir. Kamu kan bilang ya bahwa pernah mengalami krisis pernikahan dan dalam 10 tahun pernikahan tuh Mbak Mona juga pasti tahu bahwa pernikahan itu juga bukan hal yang mudah untuk dilalui gitu ya. Nah, kira-kira nih benefit apa yang Mbak Mona dapatkan dari pernikahan yang sebenarnya nggak mudah gitu ya. Tapi itu membuat Mbak Mona berpikir pernikahan ini layak untuk terus dijalani. Kalau benefit kayaknya transaksional banget ya. Kayak transaksional, jadi kalau dibilang apa yang nggak aku dapatkan gitu ya. Kalau aku nggak menikah gitu ya. Itu tadi kesempatan untuk bertumbuh. Jadi menurutku justru setelah menikah aku tuh jadi ambisius gitu gak sih gitu. Aku mikirnya gitu ya. Aku jadi pengen A, B, C gitu ya. Jadi pengen ini, pengen itu. Kayak pengen yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya gitu. Bahkan ini ya, sebenarnya nih, aku tuh pernah mengajukan syarat child free sebelum menikah itu, sebelum kita menikah ya. Aku bilang, tapi kalau mau nikah sama aku, bisa nggak kita child free? Nggak punya anak? Dengan segala macam kondisi keluargaku dulu ya, aku berpikir adalah punya anak adalah ide buruk gitu. Gitu kan. Nah, ternyata setelah menikah, aku jadi berpikir kalau bapaknya dia kayaknya nggak masalah deh gitu ya. Kayaknya aku nggak apa-apa deh punya anak. Jadi sesuatu yang jauh-jauh hari udah aku rencanakan kayak pokoknya aku nanti kalau nikah nggak mau punya anak gitu. Aku mau cari suami yang beneran bisa menerima itu mau nggak mau punya anak dengan alasan trauma dan diterima nggak ketika itu disampaikan? Alasannya nggak tanya lagi. Nggak tanya kenapa kamu pengen child free? Enggak. Dan itu membuatmu merasa diterima seutuhnya. Romantis banget sih Mbak. Terus dia bilang, tapi aku nggak berani punya anak dan kayaknya aku punya pandangan pernikahan ini tuh sebaiknya tanpa anak aja gitu. Terus dia bilang,
ya nggak apa-apa kan malah enak gitu, kita bisa jalan-jalan bareng, kalau mau sekolah kemana-mana aku bisa nemenin katanya gitu. Oke gitu. Terus berjalan berapa bulan ya, 3 bulanan, kok kayaknya sayang kalau nggak punya anak dari dia gitu. Itu lucu sih. Terus aku langsung bilang gini, Mas hamilin aku. Dia bingung. Oke. Akhirnya punya anak ya, Mbak? Akhirnya punya anak, dan kayaknya aku jadi berani mengambil keputusan yang mungkin kalau dulu tuh aku mikirin resikonya gitu ya. Sekarang kayak enggak gitu, kayak oke gitu. Aku pengen ini. Oh ya, ayo gitu kan, kayak aku yakin dia pasti dukung gitu. Dia pasti mendukung dan lebih sering itu terwujud. Dan lebih sering itu terwujud. Artinya bagi Mbak Mona sekarang ya setelah 10 tahun menikah gitu, justru Mbak Mona memandang pernikahan ini membantu Mbak Mona menemukan diri Mbak Mona versi terbaiknya Mbak Mona. Membantu Mbak Mona menemukan diri Mbak Mona yang sebenarnya. Betul. Dan justru menjadi pernikahan ini justru menjadi wadah gitu ya, yang membuat Mbak Mona menjadi orang yang baik, lebih baik dari waktu ke waktu. Dan itu alasan kenapa pernikahan ini layak untuk dijalani, dilakukan. Oke. Ada closing statement Mbak tentang pernikahan? Apa ya? Ya menikah itu harus bersama orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Masalahnya kita nggak tahu yang tepat yang mana. Itu wangsit gitu deh. Ya nggak tahu, mungkin memilih pasangan yang tepat kita bicarakan di lain waktu, tapi teman-teman jadi tahu bahwa pernikahan itu tidak selalu suram, tidak selalu buruk. Ternyata bisa loh, pernikahan itu bukannya menjadi kuburan bagi kehidupan kita, tapi justru media untuk kemudian kita menemukan diri kita yang sebenarnya, menemukan diri kita versi yang terbaik. Itu saja untuk podcast Rawat Relasi dan Lintas Generasi pada sore hari ini. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Mona. Ya, sama-sama. Dadah.